Berikut ini 8 ciri orang yang telah mengalami terlalu banyak penderitaan. Bayangkan membawa sebuah ransel tak terlihat yang dipenuhi batu. Masing-masing mewakili momen kesulitan, kenangan menyakitkan, atau gema kehilangan. Bagi mereka yang telah mengalami terlalu banyak penderitaan, ransel metaforis ini sangat berat, namun mereka berjalan di antara kita, seringkali tanpa disadari. Berikut adalah 8 ciri yang mungkin mengungkapkan beban yang mereka pikul. Ciri yang tidak hanya mendefinisikan perjuangan mereka, tetapi juga kapasitas luar biasa mereka untuk tumbuh dan berbelas kasih. Nomor 1, empati yang tinggi. Ketika seseorang telah menghadapi badai kehidupan yang paling ganas, mereka mengembangkan kepekaan luar biasa untuk mengenali orang lain yang mengalami hal serupa. Mereka yang telah mengalami terlalu banyak penderitaan, seringkali memiliki empati yang mendalam. Mereka dapat merasakan kesedihan di tengah keramaian dan menawarkan dukungan diam-diam, bahkan ketika orang lain tidak menyadari adanya masalah. Pengalaman mereka menjadikan mereka pahlawan bagi mereka yang terluka, mampu terhubung dengan cara yang memberikan kenyamanan dan penyembuhan tanpa perlu kata-kata. Nomor 2, kepercayaan yang sangat independen. Kepercayaan, sekali dirusak, dapat membawa pada jalan menuju kemandirian yang sangat tinggi. Bagi mereka yang pernah dikecewakan atau dikhianati, pelajaran yang sering dipelajari adalah andalkan dirimu sendiri. Mereka mungkin menolak bantuan, bahkan ketika bantuan itu sangat dibutuhkan, bukan karena kesombongan, tetapi sebagai mekanisme pertahanan. Kemandirian adalah perisai mereka, dibuat dari api kekecewaan masa lalu, memastikan mereka tidak akan pernah merasa rentan lagi. Nomor 3, berusaha keras mencapai kesempurnaan. Perfeksionisme pada mereka yang telah menderita bisa menjadi jeritan diam-diam untuk validasi. Jika semua yang mereka lakukan sempurna, mungkin mereka dapat melindungi diri mereka dari kritik atau rasa sakit lebih lanjut. Pengejaran yang tak kenal lelah seperti itu seringkali bermula dari ketakutan mendalam akan ketidakcukupan diri, sebuah keyakinan yang terukir dalam jiwa mereka melalui cobaan dan kesengsaraan yang mereka alami. Prestasi mereka, meski mengesankan, seringkali dibayangi oleh permohonan tak terucap agar dilihat, agar dianggap cukup. Nomor 4, menjaga emosi. Membuka diri bisa terasa seperti menyerahkan pisau kepada seseorang di lorong gelap, berisiko, dan berpotensi mematikan. Mereka yang telah mengalami rasa sakit yang hebat mungkin akan menyimpan emosi mereka dalam-dalam. Mereka telah belajar bahwa kerentanan dapat menjadi pintu gerbang menuju lebih banyak penderitaan. Jadi, mereka menampilkan fasad, terkadang dingin atau jauh bukan karena mereka kekurangan kehangatan, tetapi karena kehangatan pernah menyebabkan luka bakar. Nomor 5, keinginan untuk mengendalikan. Kekacauan mungkin telah menentukan masa lalu mereka, tetapi itu pasti tidak akan menentukan masa depan mereka. Orang-orang yang menghadapi rasa sakit yang tak terkendali cenderung menjadi perencana dan pengorganisasi yang cermat. Kontrol atas lingkungan, keputusan, atau bahkan rutinitas harian mereka menjadi tempat perlindungan mereka. Kebutuhan ini terutama didorong oleh tekad untuk menciptakan dunia di mana ketidakpastian yang pernah membuat mereka tak berdaya diminimalkan. Nomor 6, rasa keadilan yang kuat. Ketika Anda pernah menjadi korban ketidakadilan, keadilan menjadi lebih dari sekadar konsep, ia berubah menjadi panggilan. Orang-orang ini sering mengubah rasa sakit mereka menjadi tujuan, menjadi pembela keadilan yang gigih. Mereka berjuang untuk diri mereka sendiri, dan untuk siapapun yang mereka kenali terjebak dalam cengkeraman ketidakadilan, penderitaan masa lalu. Mereka memicu dorongan tanpa henti untuk memperbaiki kesalahan. Nomor 7, pencarian makna. Penderitaan biasanya mendorong perjalanan batin yang mendalam. Mereka yang telah menanggung terlalu banyak hal, tidak hanya bertanya, "Mengapa saya?" Mereka menyelidiki lebih dalam pertanyaan eksistensial, mencari tujuan dari rasa sakit mereka, dan mengubah narasi mereka dari korban menjadi pencari. Bisa melalui spiritualitas, filsafat, atau refleksi pribadi, mereka berusaha untuk menenun pengalaman mereka menjadi jalinan kebijaksanaan dan pemahaman. Nomor 8, ketahanan yang tak tergoyahkan. Ketahanan pada orang-orang ini bukan hanya tentang bangkit kembali, tetapi juga tentang bangkit maju. Setiap jatuh mengajarkan mereka cara mendarat dengan lebih baik.
Setiap luka mengajarkan mereka cara menyembuhkan diri dengan lebih kuat. Ketahanan mereka tenang dan kokoh, seperti akar pohon tua, tak terlihat namun tetap kokoh melawan badai. Mereka mungkin membungkuk, tetapi mereka jarang patah, mengambil sumber kekuatan yang hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar menderita. Ciri-ciri mereka yang telah terlalu banyak menderita bukan hanya bekas luka, tetapi juga bintang yang membimbing mereka melewati kegelapan. Mereka mengingatkan kita akan ketahanan manusia, kapasitas untuk berempati, dan pengejaran makna yang tak kenal lelah dalam dunia yang seringkali tampak tidak masuk akal. Orang-orang ini mengajarkan kita bahwa bahkan dari kedalaman rasa sakit yang paling gelap, sumber kekuatan dan kasih sayang dapat muncul. Bagaimana menurut Anda? Apakah sifat-sifat ini beresonansi dengan Anda atau seseorang yang Anda kenal? Bagaimana Anda melihat karakteristik ini terwujud dalam hidup Anda? Bagikan pemikiran atau cerita Anda di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol ke atas dan bagikan dengan teman-teman Anda agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Selain itu, untuk mempelajari lebih banyak topik menarik lainnya, pastikan untuk menonton video kami yang lain juga.